Pernah nggak sih Anda kebayang bangun tidur di pagi hari, buka jendela kamar dan wow, ada hamparan laut biru Karibia di depan mata? Terus besoknya, Anda tiba-tiba udah lagi ngopi santai di pelabuhan Mediterania? Terdengar kayak liburan impian banget kan? Tapi gimana kalau saya bilang, Anda nggak cuma bisa menikmati semua itu, tapi ada juga dibayar pakai dolar Amerika untuk menjalaninya? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis sebuah panduan komprehensif, semacam peta jalan alias roadmap untuk mewujudkan impian kerja di kapal pesiar. Ingat ya, ini bukan sekedar angan-angan kosong. Ini adalah jalur karir yang sangat nyata, terstruktur, dan pastinya sangat menguntungkan kalau Anda tahu aturan mainnya. So, mari kita bedah sama-sama dan lihat gimana sih cara mulainya. Oke, biar nggak bingung, ini peta jalan bahasan kita hari ini. Pertama, kita intip gaji dan fasilitasnya. Kedua, dokumen pribadi dan syarat wajib. Ketiga, sertifikasi keselamatan maritim. Keempat, peta jalan karir Anda. Dan kelima, nah ini krusial banget, pentingnya terjemahan dokumen resmi. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, gaji dan fasilitas yang menjanjikan. Sebelum Anda benar-benar nyemplung ke proses persiapannya yang lumayan panjang, wajar banget kalau Anda nanya, emang worth it ya? Jawabannya, kalau kita lihat datanya, yes, sangat worth it. Gaji di kapal pesiar, khususnya buat pekerja dari Indonesia, itu bervariasi tergantung posisi. Tapi coba perhatikan angka-angkanya. Untuk posisi awal atau entry level kayak housekeeping atau waiter, Anda bisa bawa pulang sekitar 800 sampai 1.200 dolar AS per bulan. Punya keahlian masak, posisi cook atau chef bisa ngasih Anda 1.000 sampai 1.800 dolar AS. Nah, kalau Anda udah naik level jadi officer atau supervisor, angkanya bisa tembus 2.000 bahkan 3.000 dolar lebih per bulan. Bayangin aja kalau angka itu dikonversi ke rupiah, ini fondasi finansial yang luar biasa kuat buat masa depan Anda. Eits, tapi tunggu dulu. Angka gaji tadi itu ibaratnya baru ujung gunung es aja. Keuntungan paling gilanya, biaya hidup Anda di sana itu praktis nol. Iya, Anda nggak salah dengar, nol. Hampir 100% gaji pokok Anda bisa ditabung atau dikirim ke rumah. Karena tempat tinggal, makanan yang super lengkap, semuanya udah ditanggung gratis oleh perusahaan. Belum lagi, ada tambahan tip dari penumpang yang nominalnya lumayan banget loh. Terus, asuransi kerja ditanggung, tiket pesawat berangkat dan pulang dibayarin, plus ada cuti berbayar pas kontrak selesai. Jadi, poin utamanya di sini, Anda dapat gaji dolar dan Anda bisa menyimpan hampir semuanya. Make sense kan? Oke, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, dokumen pribadi dan persyaratan wajib. Nah, fasilitas yang sekeren itu pastinya nggak dibagi-bagiin secara cuma-cuma ya. Ada harga yang harus dibayar pakai kedisiplinan dan persiapan matang. Ini dia syarat mutlaknya. Secara umum, perusahaan internasional minta usia minimal 21 tahun, walaupun ada sih beberapa yang terima dari 18 tahun. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Tapi, kalau ada satu hal yang benar-benar jadi harga mati, itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena Anda bakal ngobrol sama tamu dan kru dari seluruh dunia pakai bahasa Inggris. Selain itu, Anda wajib punya paspor yang masih aktif, SKCK, dan yang nggak kalah penting, harus lulus medical check-up khusus pelaut. Kesehatan prima di sini bukan formalitas doang. Ini syarat mutlak buat survive kerja di tengah lautan lepas. Lanjut ke bagian ketiga, sertifikasi keselamatan maritim. Mungkin Anda mikir, wah paspor udah ada, sehat, bahasa Inggris cacis-cus gas, berangkatlah. Belum bisa. Kerja di kapal pesiar itu bukan kayak kerja di hotel darat. Anda ada di perairan internasional, teman-teman. Syarat pertama yang bikin beda adalah Anda harus punya yang namanya buku pelaut atau seaman book. Sederhananya, anggap aja ini tuh paspor khusus maritim Anda. Ini dokumen resmi yang dikeluarin sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tanpa buku sakti ini, mau skill perhotelan Anda selevel dewa pun, Anda nggak akan diakui secara legal sebagai pelaut di mata hukum internasional. Terus, ada lagi yang namanya sertifikat BST, alias Basic Safety Training. Ingat, ini bukan sekedar selembar kertas sertifikat biasa ya. Pelatihan ini punya standar internasional SCWC. Maksudnya gini, perusahaan dan penumpang harus yakin 100% kalau misam, amit-amit ya, ada keadaan darurat kayak kebakaran atau evakuasi di kapal, Anda itu tahu persis apa yang harus dilakukan buat nyelamatin diri sendiri dan orang lain. Ini benar-benar fondasi mutlak buat kerja di laut. Masuk ke bagian keempat, peta jalan karir Anda. Kita udah bahas iming-iming gajinya, persyaratannya juga udah. Terus gimana cara nyatuin ini semua jadi satu rencana aksi yang jelas? Gampang. Mari kita urutkan dalam 5 langkah ini. Langkah 1, siapkan dulu semua dokumen dasar, ijazah, SKCK, paspor. Langkah 2, ikut pendidikan di lembaga resmi buat dapat buku pelaut dan sertifikat BST yang kita bahas tadi. Nah, langkah 3 ini super krusial.
Pastikan Anda melamar lewat agen rekrutmen resmi. Tolong banget, hindari agen bodong yang nawarin jalur instan. Cari agen yang memang rekanan langsung kapal pesiar internasional. Lanjut langkah 4, taklukkan sesi wawancara bahasa Inggris Anda. Dan akhirnya langkah 5, setelah kontrak kerja resmi udah di tangan, Anda tinggal urus visa kerjanya. Dan itu membawa kita ke bagian kelima, pentingnya terjemahan dokumen resmi. Jujur aja, tahap kelima alias urus visa ini sering banget dipandang sebelah mata. Banyak loh kandidat hebat, kontrak kerja udah di tangan, gagal berangkat cuma gara-gara kesandung birokrasi ini. Untuk apply visa, tiap negara tujuan kapal Anda punya aturan imigrasi yang ketat banget. Standarnya, mereka butuh paspor, kontrak kerja, hasil medis, bukti training, dan form aplikasi. Memang sih perusahaan kapal bakal ngasih panduan, tapi tanggung jawab buat memastikan dokumen pribadi Anda bisa diterima sama pihak kedutaan asing itu ya sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Nah, coba deh pikirin sebentar. Kira-kira apa sih jebakan tersembunyi paling besar yang sering banget bikin pelamar yang padahal kualifikasinya udah sempurna, malah visanya ditolak? Anda udah punya kontrak, sehat walafiat, bahasa Inggris lancar, kok kedutaan masih bisa bilang tidak? Jawabannya sesederhana perbedaan antara terjemahan biasa versus terjemahan tersumpah. Masalahnya gini, pihak kedutaan asing itu kan nggak ngerti baca dokumen SKCK atau ijazah Anda yang masih pakai bahasa Indonesia, jadi wajib diterjemahkan. Kalau Anda cuma pakai terjemahan biasa, dokumen itu secara hukum internasional dianggap nggak punya kekuatan legal. Ujung-ujungnya rawan banget ditolak visanya. Solusi pastinya, Anda wajib banget pakai jasa penerjemah tersumpah, contohnya seperti layanan dari Pro Penerjemah. Penerjemah tersumpah ini yang bakal mastiin terjemahan dokumen hukum Anda diakui keabsahannya oleh pihak kedutaan. Jangan sampai impian keliling dunia Anda kandas cuma gara-gara mau hemat sedikit biaya dengan pakai penerjemah yang nggak resmi. Nggak sepadan banget risikonya. Sebelum kita sudahi bedah materi ini, saya mau bagiin sedikit pro tips langsung dari industrinya. Betul, skill dan dokumen yang rapi bakal bawa Anda masuk ke ruang interview. Tapi, tahu nggak apa yang sebenarnya bikin Anda diterima? Kepribadian Anda. Mulai sekarang, biasakan pakai bahasa Inggris sehari-hari yang luas, bukan cuma bahasa buku. Bangun kedisiplinan tingkat dewa. Kalau bisa, cari pengalaman dulu di hotel atau restoran lokal. Dan yang terpenting, tunjukkan sikap sopan, jujur, ramah, dan asyik buat kerja bareng. Perusahaan multinasional itu cinta banget sama keramahan alami dan senyum khas orang Indonesia. Percaya deh, itu nilai jual terbesar Anda. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu kalimat yang menurut saya sangat mengena dari sumber materi kita hari ini. Bekerja di kapal pesiar bukan sekedar soal gaji, ini adalah langkah awal untuk membangun masa depan finansial yang stabil. Anda itu nggak cuma sekedar cari kerja, Anda lagi merakit peta menuju kemerdekaan finansial sambil jalan-jalan keliling dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, kapan Anda mau mulai nyiapin dokumen pertama Anda? Ayo, siapin paspornya, asah lagi bahasa Inggrisnya, dan jangan lupa hubungi penerjemah tersumpah untuk melegalisasi langkah pertama Anda. Dunia ini luas banget dan kapal Anda udah nunggu di luar sana. Terima kasih ya sudah ngobrol dan membedah materi ini bareng saya dan semoga sukses memulai perjalanan karir global Anda.